Saya adalah orang yang salah seorang yang tidak setuju ketika pecalang diajak-ajak mengadang demo. Saya adalah orang yang, karena kami membuat perda desa adat, kami menempatkan paikatan pecalang tidak untuk itu. Pecalang adalah jaga baya desa adat, titik. Itu yang dimanfaatkan. Kebetulan sekarang ada penyerahan KIP kuliah. Ibu bernama di Ketut Jemboa. Dari sisi namanya adik-adik sudah tahu. Kalau nama-nama orang dulu ya seperti itu. Namanya Jedar, Jedur, Glebuk, gitu namanya. Mungkin karena ibu kita mungkin mukanya besar, namanya Jemboa. Ya. Namun yang pasti nama-nama yang begitu biasanya dari keluarga tidak mampu. Kalau namanya sudah bagus, Cokorde Suyase Sukawati, pasti berasal dari keluarga berada dan terdidik. Jadi kelas sosial itu menentukan juga nama-nama di desa. Bapak Inyoman Sejut, Ibu tamat SR di Ketewel tapi tidak lanjut. Bapak tidak tamat SR. Pak Man sampai di Senayan sana, di DPR yang sudah paling tinggi. Sumber sing ada pun tegang kentu dari DPR Kabupaten, Provinsi, DPR RI. Jadi kalau untuk ukuran DPR Pak Man sumber sampai di puncak. Jadi sumber sing ada pun. Kali juga di DPR tetap gitu, saya tidak ada sesuatunya lagi karena sudah sampai. Sekolah dulu karena bandel banyak bertengkar, pindah-pindah sekolah, sempat di Saraswati, sempat di Biata Dharma. Kuliah juga begitu, dulu kuliah di Bandung hampir semester akhir karena ikut pergerakan, tamatnya malah di Mahendra Data tamatnya. Setelah jadi DPR baru lanjut kuliah lagi. Jadi bukan orang yang pintar, tetapi banyak orang mengatakan sukses itu bukan karena semata pintar, tapi adalah orang yang konsisten. Jadi konsisten itu penting, mencapai sukses itu konsisten jauh lebih penting daripada pintar. Walaupun pintar kalau tidak konsisten nggak sampai. Lanjut, adik-adik. Tadi kelihatan ini cincin yang Pak Man pakai. Ini ceritanya begini. Ini satu-satunya cincin yang Pak Man punya. Dari kecil nggak pernah pakai cincin. Ketika ditanya oleh KPK, urus dari lembaga yang memeriksa harta kekayaan pejabat, masa Pak Nyoman punya satu cincin saja? Itu ditanya loh. Karena ini kan Pak Man laporkan, jam ini dilaporkan, seluruhnya dilaporkan. Ditanya masa Pak Man hanya punya satu cincin? Ya memang satu cincin. Ini ceritanya diberikan oleh orang ketika sedang duduk di posko di gua, karena orang-orang agak sedan gitu. Jadi ya Pak Man biarin di rumah, diterima aja lalu ditaruh di rumah. Ternyata suatu ketika dicari lagi sama yang diajak membeli. Pasti Pak Nyoman tidak percaya ya, itu batu mahal. Namanya Kresnadana, dibeli 12 juta, itu ceritanya. Akhirnya yang buatkan gagangnya dipakai sampai sekarang itu lagi. Jadi punya cincin satu. Tadi kita menonjol sekali di depan. Ya kira-kira begitu, Ibu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkait dengan acara diskusi kita hari ini. Mohon maaf belum bisa pakai iPad di sini, kadang-kadang agak susah gitu karena faktor umur, faktor generasi, masih pakai kerpekan kayak gini. Izinkan lanjut. Karena kita bicara tentang tata ruang, ya sengaja memberikan judul penataan ruang Bali untuk masa depan, jadi sebuah refleksi. Lalu di mana mahasiswa harus mengambil peran dalam konteks bagaimana ruang itu diatur, dimanfaatkan di Bali. Lanjut, ini kondisi kita, nanti bisa lihat juga di Google. Ini pulau kecil tetapi eksotik, sangat eksotik. Satu-satunya pulau di dunia ini yang memiliki, yang dikelilingi penuh oleh laut.
utuh. Satu-satu pulau yang memiliki 4 taman air, Beratan, Buyan, Tamlingan, dan Beratan, Batur yang terbesar. Ketinggiannya di atas 1000 meter dari permukaan laut pasang. Artinya apa? Sesungguhnya kalau pulau kecil dirawat dengan baik, kita tidak kekurangan apapun. Cuman kondisi realnya tidak begitu. Danaunya rusak, bahkan Buyan diperkirakan tidak sampai 2030 akan mengalami pendangkalan. Beratan dijamah dengan sangat masif. Batur juga seperti itu, bahkan akan rencana ada kapal pesiar di dalamnya yang kita tolak. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi posisinya begitu, lanjut nanti bisa dilihat dengan, karena ini data yang mengemuka. Apa itu ruang? Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Lanjut. Apa itu tata ruang sudah, apa itu pemanfaatan ruang, biar adik bisa lihat sendiri. Bagaimana sebuah ruang dimanfaatkan untuk apa, di mana, apa peruntukannya, sehingga ada dia zona inti tidak boleh dibangun sama sekali, zona penyangga boleh dibangun sekian, zona pemanfaatan boleh dibangun, jalur hijau, tanah perdanan lahan produktif berkesinambungan. Yang lainnya adalah tanah yang bisa dimanfaatkan. Jadi jelas, posisinya jelas. Sesungguhnya pemanfaatan ruangnya sudah sangat bagus. Kita lengkap, Bali ini lengkap punya. Kita punya RT RW, ini di tingkat provinsi dan kabupaten. Kita juga punya RDTR. Jadi setelah ada di RT RW provinsi, turunannya lewat RT RW kabupaten, selanjutnya detailnya di kecamatan. Jadi kalau hari ini adik-adik mau jeli, mau melihat, Bapak dosen mau melihat, khususnya di Badung, ada tabrakan yang luar biasa antara RT RW kabupaten dengan yang detail tata ruangnya. Jadi sangat-sangat tidak, artinya tidak diikuti, sangat-sangat dilanggar. Tetapi menarik, dengan mudah ditemukan. Kalau aparatur hukum masuk, gampang menemukannya. RT RW-nya dengan yang benar sebelumnya adalah yang detail. Di RT RW-nya tiba-tiba berubah. Yang abu-abu dirubah menjadi wilayah pemanfaatan kuning atau oranye. Jadi ya itulah lapangannya, kondisi. Nih yang provinsi kita punya, nanti tinggal baca, punya pasalnya, ada detail. Nah, satu itu untuk penggunaannya apa, jelas. Tuh, yang pertama, mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Bali. Mampu menjawab masa depan yang strategis, isu strategisnya. Ya, lanjut. Nah, ini pasalnya. Ini salah satu pasal pembukanya, pasal 3. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi wilayah, tujuan kebijakan strategi penataan ruang, pengembalian tata ruang. Lanjut. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kalau saja Trihita Karando ini adalah manusia, mungkin dia sudah stroke. Ya, dia paling sering diucapkan, diagungkan setinggi langit, tapi dia yang paling tiap hari disakiti, dibohongin, digomalin oleh para pejabatnya. Coba betapa indah surat cintanya. Tidak ada, Pak udah tanya ke banyak teman, tidak ada yang punya konsep sedahsyat Trihita Karando, nggak ada. Makin sering dia diucapkan, makin sering dia dilanggar. Kalau saja dia diucapkan dan lalu menjadi pikiran dan tindakan para pejabatnya, para masyarakatnya juga, pemangku kepentingannya, mungkin Bali tidak seperti sekarang. Lanjut. Ini yang Badung. Ini contoh satu, lanjut. Nah, perubahannya 2000, ini yang lama, ini yang baru. Nah,
Ini yang lama. Yang lama itu Canggu utuh, gambarnya ada. Yang baru, coba yang baru, yang dua. Nah ini yang baru, RT/RW 2005, 26. Yang ini yang 2013-2033 Canggu utuh. Yang 2025-2045 Canggu sudah berubah. Artinya yang lama yang tidak ditegakkan, sehingga akhirnya yang baru, yang abu-abu diakomodir, dan itu pasti sesuatu. Lanjut. Nah ini betul bisa kita lihat di mana yang zona yang Canggu itu masih hijau. Desa Dalu masih sebagian hijau. Tidak seperti hari ini. Ini masih hijau. Tidak seperti hari ini. Lanjut. Coba lihat hasil dari tata ruang kita yang tidak ditegakkan dengan baik. Nggak ada pengawasan yang membuat melanggar, rakyatnya ikut juga tidak melek tata ruang. 6.521 hektar dalam 5 tahun. Jadi jangan bicara 100 tahun, nggak sampai, tapi sudah. Dalam 5 tahun ini segitu. Sebat yang tuturin. Tapi kan kita sering pelupa, besok kita sudah lupa. Lanjut. Nih tinggal 3% di setiap hutan yang ada di das aliran sungai. Kebetulan sekali pulau kecil yang saya kurang tahu punya laut, punya danau, punya hampir di setiap 50 meter, bahkan terjauh 10 meter, 100 meter ada sungai. Sesungguhnya Bali ini mustahil banjir. Itu hebat leluhur Bali itu. Itu sayang bertaruhkan Bali. Nyaris di setiap 50 meter, bahkan tidak lebih. Bahkan desa Tiang sendiri ya, desa kecil itu diapit oleh 4 sungai. Tidak masuk akal banjir. Bali ini juga hampir setiap 50. Coba nanti kalian keluar, adik-adik keluar 50 meter, paling jauh 100 meter sungai. Artinya apa? Air itu sampai ke laut. Cuma persoalannya barbar, tidak dipergunakan, tidak disayang. Ke depan menurut saya kita harus lakukan redesain ulang tata ruang itu. Sungai harus menjadi view depan dari sebuah perkampungan atau pemukiman, agar dia tidak jadi tong sampah terpanjang, agar dia dirawat jadi taman, dia diisikan, dia menjadi pemandangan. Harusnya kapling diatur, kamu yang buat kapling, gotnya jangan ditutup, sungainya jangan ditutup. Got sungai harus menjadi view depan sebagai peradaban air manusia Bali. Jangan hanya ngomong aja peradaban air, jangan hanya bicara tentang hidup bertaruh filter, tetapi kita rusak sendiri. Jadi memang pemerintahnya harus mendesain jadi view depan. Mungkin Warma Dewa, para arsiteknya bisa melakukan itu. Itu tinggal segitu, tinggal 5%. Di dasar sungai pohonnya semua dihabisin, ada bantarnya dihabis. Padahal ketentuan RT/RW-nya 5 meter harus mundur. 5 meter harus mundur, 5 meter harus mundur, 5. Nggak ada, ini bukan mundur, malah badan sungainya diambil. Bukan mundur lagi, badan sungainya yang diambil. Kepala desa diam, Benesa diam, tokoh diam, masyarakat diam, DPR diam, pejabatnya diam, Satpol PP diam. Investor jalan terus. Lanjut. Ini ada anak muda, Udayana, saya senang banget dia protes rencana kapal pesiar di Danau Gatur. Harusnya teman-teman adik-adik mahasiswa teriak ketika ada hal-hal yang melenceng seperti ini. Ketika para pengambil keputusan sudah utuh, sudah
kecil ini adalah, jadikan ruangan kecil ini adalah ruangan besar ketika kita ada di masyarakat. Jadi jangan terpisah dia dari ruangan. Nanti kampus akan jadi Menara Gading, tidak lagi menjadi suluk bagi masyarakat. Dia akan menjadi Menara Gading, tidak menyentuh dengan persoalan-persoalan rakyat. Lanjut. Nih kasusnya, saat teman-teman datang ke Jatiluwih, benar memang ada pembangunan milik-milik pribadi di sana. Jadi di Wisnu, Pak Rektor, ada juga senior saya di belakang, Pak Surel, hormat di belakang baru lihat. Sudah maju. Iya, itu Wirat maju. Pak Dokter. Saya dulu sudah pernah mengusulkan, jika kita ingin utuh subak kita, jika kita ingin tanah kita tetap utuh, karena tanah hamparan di Bali, hamparan persawahan, bagi saya sendiri, Pak Dokter Surat Majer, Pak Wisnu, bagi saya tanah pertanian dan tanah tegalan di Bali bukan sekedar hamparan. Jika dia dihitung dengan hamparan, hamparan dihitung dengan dolar, dolar dihitung dengan nilai gabah, dihitung dengan dolar, kalah dia. Tetapi kalau pendekatan tanah adalah pendekatan kebudayaan, harusnya dia menang. Olehnya dulu kami sudah pernah mengusulkan tapi tidak mendapatkan tempat karena saya anggota dewan bukan eksekutif. Jadikan subak itu subak incorporate. Boleh kawasan itu dimanfaatkan, tetapi atur, boleh dibangun hotel, resort, boleh ada kolam, boleh ada pertanian, boleh segala sesuatu. Tetapi hasilnya adalah untuk semua. Sehingga yang berkontribusi terhadap tanah bukan jadi piu, bukan jadi penunjang. Yaitu adalah bagian utuh dari sebuah perusahaan yang bernama subak. Itu. Sehingga tanah akan kita bisa pertahankan, ruang akan bisa kita atur dengan baik. Itu. Ruang akan bisa kita atur. Boleh ada resort, boleh ada restoran, boleh ada tempat bermain, boleh apa saja ada di situ terbatas. Pemilik tanah yang tanahnya hanya diisi padi terus menerus, tidak boleh hanya jadi penunjang, tidak boleh hanya jadi piu. Dia adalah bagian dari hasil perusahaan seluruhnya. Itu yang saya sebut sebagai subak incorporate. Gitu. Jadi kita bangun subak itu sebagai, kalau kita lepas begini, kita biarkan jalan masing-masing, habis dia. Jadi bahkan yang membangun di tanahnya sendiri jadi ditutup, 13 yang ditutup. Sekarang pasang sem, kok orang lain boleh, saya tidak boleh. Kok tempat ini dikunjungi, tanah saya hanya jadi penunjang, hanya jadi dilihat. Oleh karena itu dibuatlah subak itu, jadikan, angkat dia menjadi bangunan ekonomi, bukan hanya bangunan irigasi dan kebudayaan. Tanah pertanian di Bali bukan sekedar hamparan, tapi dia yang memproduksi kebudayaan Bali. Dari, maaf ini adik-adik yang bukan orang Bali, paman cerita sedikit, tapi kalian pasti bisa mengerti. Dari manusia Bali mengenal, menyebut nama Tuhannya, manusia Bali melakukan persembahan dengan pernak-pernik ritualnya, manusia Bali berkesenian, sampai manusia Bali melantunkan kidung suci kepada semesta alam adalah tanah. Jadi bukan sekedar hamparan. Bagi pemimpin yang memandang tanah Bali hanya hamparan, begini sudah. Harusnya tanah Bali adalah menjadi pusat yang memproduksi kebudayaan Bali. Jadi, kalau kita ingin pariwisata ini memang benar berbasis budaya, harusnya manusia Bali bercibaku mempertahankan tanahnya. Yang sing ada tanah nike, yang ten wenten tanah nike. Orang manusia Bali tidak mengenal Dewi Uma. Dari mana datangnya Dewi Uma? Nggak ada Dewi Uma kalau tidak ada tanah. Kalau tidak ada tanah itu, kita tidak mengenal Dewi Sri. Dari mana datangnya Dewi Sri? Kita tanamin padi, muncul Dewi Sri. Momen tertentu kita nunas pekuloh, ngaturan sawini ke Danau Batur, kita mengenal Dewi Danu. Dari mana datangnya Dewi Danu kalau tidak ada tanah?
kita mengenal Dewi Danu. Momen tertentu ada merane, kita mengenal Dewa Merane. Ada hama, segitunya tanah Bali. Dari baru mulai mendatangkan air, tadi pagi saya, Pak Wisnu Murti baru datang dari pagi, pas sedang menak toye, subak lumbung, tadi yang kami berikan traktor, sedang menak toye. Jadi menak toye, filter yang diambil di Danau Batur kemarin, di Pura Ulun Danau Batur, tadi diupacarai menak toye. Begitu manusia Bali merawat tanahnya. Selanjutnya mau boleh ada lagi Banten. Selanjutnya upacara biuk hukum Banten lagi. Selanjutnya musabon ini. Jadi suatu saat nanti desa Siangan, desanya Haji Wisnu mengadakan upacara besar Padudusan Agung musabon desa dan musabon ini. Padahal jereninya sudah tidak ada. Pada saat itulah kita akan kehilangan semuanya, Ji. Jangan sampai kita kehilangan semuanya. Jadi nanti tidak ada lagi jernih, habis. Nah, itu sekedar. Selanjutnya manusia Bali berkesenian. Kalau tidak ada tanah itu, tidak ada becing-becing, tidak ada becing-becing, tidak ada katak, tidak ada katak, tidak ada tarian katak. Ada tanah, ada air yang bersih, datang kunang-kunang. Ada tarian kunang-kunang. Ada ada air yang bersih, muncul blau. Ada yang tahu blau, adik-adik? Karena kalian generalisnya. Blau? Hah? Ada yang tahu blau? Coba lihat sekarang, ya blau, tahu? Syukurlah kamu tahu. Ada yang tahu blau? Nah, blau pun udah gak ada yang tahu, karena udah lama dibombardir oleh pestisida. Hilang blau kita, hilang blau bukan sekedar hilang binatang, mikroorganisme, hilangnya ilmu pengetahuan, hilangnya peradaban. Oleh karena itu saya sedang getol mengembalikan kualitas tanah dengan membangun pertanian organik di 4 tempat yang kami jadikan demplot. Astun Karo sudah mulai berhasil. Tumbuh lagi katak, ada videonya. Tumbuh lagi lindung, tumbuh lagi nyalian timah, tumbuh lagi kunang-kunang dan lain sebagainya. Jadi blau, tahu blau kan? Bisa dilihat sebentar tuh di anunya, di handphonenya. Sudah tahu blau. Blau itu yang jadi capung. Jadi capung, setelah capung ada tarian capung. Jadi kalau nggak ada capung, nggak ada blau, nggak ada capung, nggak ada tarian capung dan lain sebagainya. Terakhir hidung suci mengagungkan semesta. Ide ratu sak yang luhur turun tirta Purwa Kaning. Nah itu dari sana semua itu. Karena kebudayaan manusia Bali adalah kebudayaan agraris. Kebudayaan Bali adalah kebudayaan komunal. Makanya agama Bali itu semarak karena dilakukan bersama-sama. Singidang duduk sendiri selalu setiap hari di meditasi di bawah pohon Kamboja, nggak bisa. Manusia Bali melaksanakan agamanya secara komunal. Kalau nanti komunalnya hilang juga. Kenapa saya begitu impian ngayah saya ikut, mau payah saya ikut? Karena saya ingin merawat komunal itu, menjaga komunal itu, agar tidak menjadi agama sendiri, tidak ada menjadi agama sendiri. Mau payah sama 2.000 orang, ke Pasir ngajak 6.000, Bloganyur 40 orang, itu ngajak Dewa 200 orang, itu komunal. Sementara lanjut. Ini mangrove. Yang paling penting ini adalah dari tanaman Fucus, inilah yang paling dahsyat. Tanaman yang paling kenceng menghisap karbon menjadi ozon. Ini adalah pohon yang paling besar kontribusinya. Pohon yang ada di bumi yang kontribusinya kepada manusia. Di samping dia bisa menjaga abrasi, menjaga tsunami sekalipun. Ini pohonnya. Di lautnya yang paling besar kontribusinya adalah fitoplankton. Siapa penghasil oksigen terbesar di dunia? Fitoplankton. Dia ada di laut yang mulai terganggu karena banyaknya limbah kimia. Jadi bukan hutan ya yang menghasilkan oksigen terbesar, hutan salah satunya, tetapi yang di laut adalah fitoplankton. Lanjut. Ini yang terparah kita di Bali.
korban berjatuhan. Kita diberikan hukuman pas hari pagar besi. Kenapa bertaruh sing memang hari lain ya? Kenapa pas di pagar besi? Mungkin ada sesuatu. Kenapa tidak besoknya atau kemarinnya? Kenapa pas saat pagar besi? Ya silahkan renungkan sendiri. Ayo. Mungkin dikit. Sama sebagai daging, tubuh-tubuh seperti rambut, batu seperti tulang, air seperti darah, dan sulit-sulit kecil seperti ulat di kami. Alam itu hidup. Saudara kembar, kami adalah alam itu sendiri. Satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau alam dirusak, berarti saya juga merasa sakit. Alam menangis, saya juga menangis sebenarnya. Tetapi karena kita tidak pernah menghiraukan itu, makanya alam sekarang seperti banyak perusakan. Karena kita tidak pernah mendengar suara dari saudara kembar kita yang mungkin sering kita dengar dari suara hati. Ya, itu perenungannya. Kalau kita mencintai alam seperti itu. Kalau Trihana, mungkin Tri Tekarana aja konsepnya, mungkin dia tidak punya konsep Tri Tekarana, tetapi dia melakukan. Kita punya konsepnya. Lanjut. Jadi penting sekali katanya harus memiliki perilaku cukup. Kalau sudah punya pikiran yang cukup, rasanya kita tidak akan berhenti. Lanjut. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu dosen, ini situasi Bali. Jadi tadi kan masalah-masalahnya, apakah kita akan bisa benahi? Rasanya kok susah. Tapi saya berbangga hari ini ada anak-anak muda yang tampil. Saya mengajak teman-teman muda ini untuk ayo mulai bicara. Ketika ruang-ruang publik sudah mulai sepi, para pengamat politik mulai menyepi karena diganggu buzzer. Dia tidak kuat menahan buzzer, akhirnya pengamat politik pun diam. Karena omongannya tidak dijawab dengan jawaban pengambil kebijakan, tapi dijawab oleh buzzer. Jadi menyepi para orang kampus kita. DPR juga begitu. Orang dikasih legitimasi, dikasih hukumnya, dikasih hak yang resmi untuk ngomong, dikasih fasilitas gaji dan fasilitas lain. Tidak dihukum kalau ngomong, sudah menjadi sunyi. Akhirnya muncullah fenomena Wayan Setiawan. Ya, ketika yang berhak, yang harus punya mulut resmi tidak bicara, ketika yang digaji resmi tidak bicara, ketika yang ngomong tidak kena pidana yang bicara, tidak bicara, akhirnya muncullah fenomena yang kita jadi bingung. Kadang-kadang sangat bagus, kadang-kadang ya begitu. Tapi kita syukuri ada Wayan Setiawan dari Palestina, Kangwang gitu. Kangwang kan di sini. Yang resmi tidak ngomong. Gimana? Nih, fenomena di Bali ini sudah sering disampaikan oleh Pak Dr. Surat Majer. Setiap kali ada yang speak, lalu goreng ada hasil. Saya mohon dengan sangat adik-adik ini, jangan ada yang begitu. Setiap ada yang bicara, lalu goreng ada hasil. Hilang kita ngomong, apalagi malah ngajak ngomong. Ini pasti berapa kali sudah dapat gitu. Ini yang di depan ini pasti sudah sering juga dapat. Setiap mulai ngajak ngomong, lalu goreng ada hasil. Moyong cuma tidur gede yang pecah. Kalau kalian sudah melakukan itu, aduh. Jadi setiap kali ada yang ngomong, kita harus dorong dia ngomong. Pleh-pleh bedek sengkengkang. Paman dulu juga nggak bisa ngomong, orang belajarnya sama Wisnu Murti. Sekarang bisa lah dikit ngomong. Karena apa? Karena dimotivasi terus. Ayo, ngomonglah. Kalau sekarang sudah ada yang ngomong, kalau goreng ada hasil.
Bali cinta damai, seluruh orang juga cinta damai, tapi cinta damai tidak membiarkan diri kita dikoyak-koyak. Saya adalah orang yang salah seorang yang tidak setuju ketika pecalang diajak-ajak mengadang demo. Saya adalah orang itu, karena kami membuat perda desa adat, kami menempatkan paikatan pecalang tidak untuk itu. Pecalang adalah jaga bayar desa adat, titik. Bukan untuk diajak menghadang demonstrasi. Demonstrasi adalah hak universal yang dijamin oleh berbagai ketentuan, termasuk konstitusi tertinggi kita. Gak boleh dihadang oleh apapun. Yang harus dilakukan adalah bagaimana jangan sampai menimbulkan kerusakan. Jadi jangan hak mengungkapkan pendapat. Jadi hak mengungkapkan pendapat dibawa ke urusan daun tukar dan tukar, nggak boleh. Oh yang demo orang luar, mau orang dari manapun demo boleh di Bali. Tergantung substansi yang diusulkan. Sama juga dengan adik-adik kita, anak-anak kita ketika gerakan Indonesia Gelap di Fuad demo, di Sydney demo, di Berlin demo. Kok boleh dia di negara luar demo tentang Indonesia? Boleh, karena demokrasi adalah hak universal. Nggak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat dimanapun. Sama dengan tentang kemanusiaan. Kita orang Bali boleh membantu orang Sumatera ketika berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Milu-milu demo, jangan tamu sepi. Apa beri tamu sepi, bilang demo tamu bersih. Tapi kalau setiap hari dia kebut-kebutan ngawur, kalau tiap hari dia berantem di jalan, kalau tiap hari dia bertemu tidak boleh ada yang mundur dan maju. Justru itu, kalau tiap hari ada yang malak turis, justru itu yang merusak. Justru itu yang kok dibalik-balik cara berpikirnya. Nah ini memang kerusakan kita. Lanjut. Ya gitu. Kok ada orang nangis? Gini, ini waktu nyerahin beasiswa di IKIP Agama Hindu di Karangsel. Anak ini bapaknya sakit 2 tahun, sudah terbalik. Dia nggak kebayang bisa kuliah. Untung ada KIP, jadi dia bisa kuliah itu. Dia cari saya ke parkir, nangis. Jadi bukan saya yang rekam, tapi rektornya. Saya nggak ada ngupload, tapi mungkin setap tadi ngupload. Nah ini adik-adik. Ini saya titip sama adik-adik mahasiswa semuanya. Kalian ini baca ini. Jangan merasa pocol. Walaupun mungkin suaramu tak berpengaruh apa-apa, setidaknya kau telah menentukan di posisi mana kau berpihak. Kau telah menentukan sikap, kelak ingatan akan memanggilmu kembali. Jadi ketika ada kerusakan jangan diam. Saya memilih jalan kritis, saya memilih tidak disukai. Dengan segala konsekuensinya, saya memilih berbeda. Prinsipnya saya tidak bisa membenahi, setidak-tidaknya saya tidak ikut merusak. Itu menjadi pilihan dengan segala konsekuensi yang saya tanggung. Yang terakhir, kalau kamu masih miskin, terutama sekali maaf ini memakai istilah miskin karena itu istilah yang jamak. Kalau kalian adik-adik merasa tidak mampu, jangan meratapi itu kegagalan orang tua saya semata. Saya lahir dari keluarga miskin. Sekali waktu keluarlah dari pikiran itu. Tidakkah kemiskinan itu terjadi karena negara tidak bekerja dengan baik? Itu yang disebut dengan kemiskinan struktural. Ketika akses modal begitu susah ketika kalian membangun usaha. Ketika ibumu membangun usaha, sudah minjamnya 25 juta, terus dipotong dua kali setoran angsuran, harus ada jaminan. Bunganya tinggi. Akses pendidikan yang susah. Kalau tidak ada KIP, mungkin sebagian yang tadi tidak bisa sampai di sini. Jadi keluarlah sekali waktu bahwa kemiskinan itu bukan
semata faktor alamiah, tetapi kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi akibat tidak berfungsinya lini negara dengan baik, tidak hadirnya lini negara dengan baik, tidak hadirnya lini pemerintah dengan baik, sehingga terjadi kemiskinan. Oleh karena itu jangan diam, jangan meratapi. Lanjut. Ini untuk adik-adik, saya saudara petik, sukses bukan buat yang paling pintar, tapi buat yang paling konsisten. Jadi tempuhlah kuliahnya dengan sebaik-baiknya, datang ke kampus, karena sudah dapat beasiswa jangan lagi bohongin orang tua. Banyak saya dapat Pak Man, anak yang man beasiswa, man. Tapi kok lu yang lagi bes gantian, janganlah, kamu jangan begitu. Kalau sudah dengan orang tua aja kamu berbohong, ya besok kamu berbohong juga dengan teman, dengan orang lain. Kalau sudah cukup, janganlah. Kan sudah cukup biaya bulanannya, biaya kampusnya sudah dapat langsung. Jangan itu. Dan di tempat ruang ini, Pak Man sampaikan, keep aspirasi yang Pak Man bawa sebali, lumayan jumlahnya. Tidak ada potongan serupiah pun. Tidak ada setoran serupiah pun kepada yang manfaat maupun kepada yang ngurus. Clear ya? Clear ya? Ini pendidikan, kenapa kita harus berpendidikan. Seorang Nelson Mandela dulu menyampaikan itu, akhirnya omongannya ini berhasil ketika membawa seorang kulit hitam menjadi presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Tapi setelah 50 tahun kemudian, lanjut. Jadi pendidikan bukan lagi persiapan. Pendidikan bukan lagi persiapan, tapi adalah hidup itu sendiri. Bukan lagi ini persiapan, bukan. Ini adalah pendidikan, ini adalah hidup itu sendiri. Jadi dia linear, berlangsung. Ya. Ini yang Pak Man sampaikan ketika Pak Mangku menjadi gubernur yang sangat enak untuk diajak ngomong. Kalau dikasih masukan tidak marah-marah, kalau dikasih masukan tidak memusuhi, malah diunang. Apa maksud Pak Nyoman Maroto? Kurang runut ya. Tidak pas saya dengarnya. Gimana maksudnya Pak Nyoman tadi? Enak banget. Jadi Pak Gubernur juga menyampaikan, Pak Nyoman, saya ini orang baru, saya polisi, saya nggak ngerti siapa yang saya ajak di birokrasi ini. Oleh karena itu tolong berikan masukan, tolong kritik. Walaupun dia berpesan, kalau bisa jangan kritik saya. Ya nggak apa-apa, kalau komunikasi sudah berjalan dengan baik, ngapain harus teriak-teriak. Jadi dia memang mendengar. Jadi yang saya sampaikan di depan panggung gedung paripurna. Waktu ada berita Nusa Tenggara, waktu itu namanya Nusa Tenggara Koran, yang menyebutkan 4%, 0,4% kerak kemiskinan di Bali, kurang lebih 14.000 waktu itu angkanya. Kerak kemiskinan, jadi kemiskinan yang sudah sakit-sakitan, tidak punya rumah, tidak sekolah, stunting, lengkap sekali sudah. Namanya kerak kemiskinan yang susah. Mau diapain diangkatnya ini? Di mananya mau diangkatin? Pendidikannya diangkat, ininya tertinggal, ininya diangkat, ininya tertinggal, ini diangkat, stunting, kerak kemiskinan. Di situ yang sampaikan Pak Gubernur dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Kita sampai di titik ini karena orang tua kita sempat menyekolahkan kita. Kalau saja orang tua kita tidak menyekolahkan kita, mungkin kita hari ini adalah salah seorang penerima PKH, program keluarga harapan. Mungkin hari ini adalah kita penerima BLT, waktu itu namanya BLT zaman SBY, bantuan tunai langsung. Tapi karena orang tua kita menyekolahkan kita ada di titik ini. Oleh karena itu, adik-adik semua sebagai akhir dari apa yang Tuhan sampaikan, bersyukurlah, berterima kasihlah sama orang tua kita semua karena beliau-beliau menyekolahkan kita. Percayalah, jalan pendidikan adalah jalan yang paling cepat dalam menggapai kesejahteraan. Jalan yang paling cepat dalam mengentaskan kemiskinan.
makin bodoh, makin miskin, makin miskin, makin bodoh, makin bodoh, makin miskin. Kita akan ke bawah muternya. Tetapi kalau kita berpendidikan, mudah-mudahan muternya ke atas. Sehingga kita kira-kira begitu. Selamat ya semuanya adik-adik. Serius kuliah. Terima kasih. Ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Agak singkat-singkat karena waktunya sedikit. Jika ada curhat, mohon maaf. Mungkin ya sudah lama terpenam, harus diomongin di ruang yang ilmiah ini. Kira-kira begitu. Om Santi